Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Rencana besar duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024. Lalu, bagaimana nasib Anies Baswedan? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya masih membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk berkoalisi di pemilu 2024. Bahkan Gerindra masih terbuka terhadap wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya dalam pembahasan sebelumnya, Gerindra memang mendorong Prabowo Subianto menjadi capres jika nantinya berkoalisi dengan PDIP. Sebab ketokohan Prabowo masih cukup menjual. Usulan tersebut muncul saat PDIP belum mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Lalu benarkah duet Prabowo-Ganjar keinginan Presiden Jokowi? Sebagai informasi, duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo memang sempat kencang berhembus. Sebab kedua tokoh tersebut adalah representasi dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan seluruh program-programnya saat ini. Meski begitu dalam wacana tersebut, kedua belah pihak masih tarik ulur soal posisi capres dan cawapres. PDIP sebagai parpol pemenang pemilu 2019 ngotot ingin mengambil posisi capres jika berkoalisi dengan Gerindra, sehingga Ganjar akan menjadi capres dan Prabowo sebagai cawapresnya. Bisa saja semua itu hanya politik dan kemungkinan yang terjadi, Prabowo berduet dengan Ganjar di Pilpres 2024. Di sisi lain DPD Pro Jokowi, Bali mengusulkan agar Prabowo Subianto berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024. Belakangan ini Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar, Pak Prabowo, udah tahu arahnya mau kemana. Melihat Prabowo dan Ganjar yang sudah semakin mantap, lalu bagaimana nasib Anies? Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal. Nasib Anies di ujung tanduk, terancam gagal nyapres jika Demokrat merapat ke PDIP. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dinilai bisa bubar jika Partai Demokrat memutuskan untuk merapat bersama PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas ESA Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Anies Baswedan bisa gagal maju menjadi calon presiden apabila Demokrat benar-benar menarik diri. Menurutnya, ada dua hal yang bisa menyebabkan kemungkinan itu terjadi. Pertama, jika pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menghasilkan kesepakatan yang bisa menguntungkan keduanya. Jamiluddin menyebut peluang itu bisa terjadi karena PDIP berkepentingan membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto karena Ganjar diprediksi tak mampu membendung ketum Partai Gerindra tersebut. Oleh karena itu, kehadiran AHY bersama Demokrat bisa membuka peluang kemenangan Ganjar. Kedua, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya masih alot soal siapa calon cawapres Anies. Di sisi lain beredar kabar, Sandiaga Uno merapat ke PKS, untuk hancurkan koalisi KPP. Pertemuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dengan elit Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dinilai sebagai upaya rezim menggoyang kekuatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Direktur Political and Public Policy Studies, P3S, Jerry Masie menganalisa, kekuatan KPP yang diperoleh karena menyatunya Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, berpotensi buyar dengan kehadiran Sandiaga Uno. Analisa Jerry, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tengah mencari perahu politik untuk ikut Pilpres 2024. Menurutnya, posisi Sandiaga Uno di kancah perpolitikan saat ini sedang luntang-lantung. Tetapi, berpotensi mengganggu KKP karena tengah berada pada barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Di sisi yang lain, Doktor Komunikasi Politik lulusan American Global University ini mengamati, KPP saat ini baru memiliki calon presiden yakni Anies Baswedan. Sedangkan, posisi calon wakil presiden di KPP masih kosong, meski belakangan muncul isu akan diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa saja Sandiaga menikung AHY sebagai cawapres. Ini sama dengan peristiwa 2019 silam, saat Sandiaga tiba-tiba jadi cawapres Prabowo, tuturnya. Apabila dalam proses komunikasi politik parpol-parpol anggota KPP nanti tidak mendapat titik temu soal cawapres, bukan tidak mungkin koalisi yang sudah terbangun akan pecah, dan peluang mengusung Anies sebagai capres 2024 akan gagal. Akan bahaya jika Sandiaga dipilih, lantaran dia bagian dari Jokowi. Jangan-jangan sengaja dikirim sebagai agen rezim untuk merusak koalisi, tuturnya. Jangan heran itulah dinamika politik. Hal tersebut alamiah semata, sebagai situasi prakondisi menuju perhelatan politik 2024. Yang perlu dicegah ialah jangan sampai dinamika politik tersebut membuat reaksi masyarakat, khususnya publik digital, mudah terpancing untuk terbelah secara tajam. Segala macam komentar politik, jangan sampai memperuncing keadaan. Situasi yang kondusif harus tetap dijaga menjelang tahun politik 2024.